Ya, silakan. Baik, Bapak Ibu sekalian kita lanjutkan berbincang dan yang kemudian terakhir ini Kang Andrian. Silakan Kang Andrian dari persepsi marketing bagaimana memastikan bahwa customer kita dorong dari cerdas kemudian kritis sehingga nanti akan berdampak kepada kualitas produsen juga akan semakin membaik. Ya baik, memang kalau kita di IMA sendiri itu khusus untuk teman-teman anggota IMA ini memang kita sangat-sangat menekankan branding Pak. Jadi yang kita lihat ini sebenarnya mungkin tadi ada pertanyaan juga dari ibu-ibu sekalian, gimana sih caranya supaya produk kita bisa laku, bisa dikenal orang lain dan sebagainya. Jawabannya adalah sebenarnya kalau dari kita itu paling gampang satu, branding. Brandingnya itu harus bagus. Branding yang bagus itu nggak harus mahal sebenarnya. Jadi jangan kita pikirin kayak brand yang udah besar, udah sukses dan lain sebagainya. Tapi branding kita juga bisa mulai dari bisnis-bisnis kita sendiri walaupun masih dalam skala kecil ya. Gitu. Kalau kita sendiri di IMA itu banyak juga membantu branding seperti branding teman-teman di UKM. Kebetulan saya di perusahaan saya itu membantu 100 UKM untuk ekspor. Itu dalam hal branding. Lagi-lagi di sini saya mau tekankan kalau untuk misalnya untuk untuk bisa menjual dapat bisa menarik konsumen itu kuncinya cuma branding sebenarnya. Nah caranya gimana? Sebenarnya gampang. Branding itu harus memperhatikan konsumennya siapa. Ini produk kita ciptakan, ini konsumennya siapa? Itu yang harus kita pikirkan dulu karena kita tidak bisa membuat sebuah branding dari perspektifnya kita sebagai sebuah perusahaan. Kita ciptakan sebuah branding itu dari perspektifnya si konsumen. Jadi misalnya contoh, kalau misalnya saya punya sambal gitu misalnya, produknya misalnya produk sambal. Nah, kalau misalnya targetnya saya itu adalah orang-orang yang suka resep-resep tradisional, yang warisan. Nah itu misalnya contohnya ya, eksekusi brandingnya itu adalah, brandingnya itu ntar ada misalnya logo orangnya, logo ibu, nenek atau resepnya, nenek yang buat resepnya dan lain sebagainya. Tapi kalau misalnya saya bikin sambal yang, wah target segmen saya adalah anak-anak muda modern, saya mau jualan di sosial media dan lain sebagainya. Nah itu brandingnya juga harus modern gitu, yang lebih kekinian seperti itu. Jadi kata kuncinya adalah sebenarnya relevansi seberapa sesuai branding itu dengan konsumennya. Jadi dalam menciptakan sebuah branding itu tidak boleh melihat dari perspektif diri sendiri atau dari perusahaannya. Kurang lebih seperti itu Pak. Oke, Ibu Bapak sekalian, saya kira luar biasa hari ini kita dapat pencerahan dari para narasumber. Mudah-mudahan kita akan menjadi konsumen yang semakin cerdas. Bapak Ibu sekalian, karena dengan konsumen yang cerdas, otomatis kita menempatkan diri kita sebagai subjek dari sebuah kegiatan ekonomi. Dan dipastikan kita harus mengawal bagaimana gerakan konsumen cerdas ini secara masif, secara luar biasa, sehingga ekonomi dalam negeri tumbuh dan mencintai terhadap produk-produk dalam negeri kita. Bapak Ibu sekalian, yang kedua tentu dengan ekonomi tumbuh, konsumennya cerdas, dipastikan akan terbangun trust di antara kita sehingga ekonomi akan bergerak. Pengusaha maupun konsumennya. Everyone is customer. Itu dipastikan. Oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, kita menjadi customer yang konsumen yang cerdas, kritis bagi kami, khususnya saya dan mungkin teman-teman dan tentu sebagian ibu-ibu yang kebetulan pengusaha, dipastikan kita selalu mendengar baik informasi yang sifatnya sekunder, agen, distributor, reseller, bahkan sekarang Bapak Ibu sekalian, bagaimana pendapat customer itu melakukan riset-riset berbasis teknologi digital. Karena ingin memastikan bahwa barang kita dipastikan laku, winning di pasar. Nah inilah Bapak Ibu sekalian, jadi konsumen betul-betul harus ditempatkan sebagai raja. Dan ini penting sekali, apalagi kita harapkan konsumen Jawa Barat akan meningkat indeks keberdayaannya. Tidak hanya 40, mungkin sampai ke 50% di tahun ini. Amin. Baik Bapak Ibu sekalian, kegiatan ini saya kira digagas oleh Dinas Perindustrian Provinsi Jawa Barat bekerja sama dengan Kementerian Perdagangan, luar biasa tentu dengan para sponsor ya. Kami ucapkan terima kasih sekali lagi Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan kita menjadi konsumen yang cerdas, yang kritis, mampu dan sadar tentang produk-produk dan ini akan membangkitkan pemicu ekonomi kita. Konsumen yang cerdas, menyelubung dalam tubuh, mempola dalam pikir dan mengkultur dalam laku kita semua. Terima kasih para narasumber, mohon aplaus buat narasumber. Terima kasih kepada audien yang telah senantiasa setia di acara ini. Di talkshow ini mudah-mudahan Ibu dan Bapak sekalian bisa menyebarluaskan
menggetuk tularkan kepada keluarga dan masyarakat dan komunitas. Konsumen Jawa Barat dan Indonesia semakin cerdas dan mampu menempatkan konsumen yang betul-betul bisa meningkat indeks keberdayaannya. Terima kasih. Saya mohon maaf, Iwan Gunawan, Ketua Jaringan Pengusaha Nasional Jawa Barat. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri tepuk tangan yang meriah dong untuk keempat pembicara kita dan moderator kita. Selanjutnya yang bertanya tadi akan dikasih kaos kaki ber-AC. Yeay, selamat. Terima kasih Bapak Iwan selaku moderator kita pada hari ini. Dan 4 bicara kita dari IDEA, Arebi, Exodus, dan Asosiasi Marketing Indonesia. Kita berikan aplaus Bapak Ibu. Kita beri aplaus luar biasa untuk 4 bicara kita. Ini benar-benar kaos kaki